Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah akuntansi menengah pertama. Nah, pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan dan menjawab exercise untuk materi week 11 yaitu depreciation, impairment, dan depletion. Perkenalkan, nama saya Firasa Sadila dengan NPM akhir 012. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadita Saraswati dengan NPM akhir 016. Perkenalkan, nama saya Frisma Agustina dengan NPM akhir 081. Perkenalkan, saya Kesionova Lydia Mahardika dengan nomor NPM terakhir 105. Perkenalkan, saya Akila Olivia Najia dengan NPM akhir 108. Perkenalkan, nama saya Fatimah Rasra Azhara dengan NPM akhir 170. Perkenalkan, nama saya Jenita Ramadhani Riswanto dengan NPM 250130100240. Di soal ini kita diminta yang A adalah menggunakan metode garis lurus dan yang B adalah menggunakan metode jumlah angka tahun. Dan yang pertama yang A yaitu diketahui sebuah mesin itu dengan data sebagai berikut. Yang pertama, harga mesinnya adalah 85.000, diskonnya 2% yaitu sebesar 1.700 dan harga setelah diskonnya adalah 83.300, kemudian freight-nya 800 dan instalasinya 3.800. Sehingga total harga perolehan mesin adalah 87.900. Nah, nilai residu mesin sebesar 1.500 dan umur ekonomisnya adalah 8 tahun. Jadi mesin itu dibeli pada 1 Mei 2022 sehingga pada tahun 2022 hanya digunakan selama 8 bulan. Kemudian yang pertama kita cari dulu dengan metode garis lurus yaitu soal yang nomor 1. Pertama yaitu rumusnya adalah beban penyusutan adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur. Sehingga 87.900 dikurangi dengan 1.500 dibagi dengan 8, yaitu mendapatkan hasil 10.800 per tahun. Kemudian karena di tahun 2022 itu hanya dipakai 8 bulan, maka hasilnya 10.800 dikali 8 per 12, yaitu 7.200. Jadi beban penyusutan tahun 2022 adalah 7.200. Kemudian soal dengan metode jumlah angka tahun yang kedua adalah dengan itu pada tahun 2023. Langkah pertama adalah mencari jumlah angka tahunnya dulu yaitu N N plus 1 per 2 yaitu 8 plus 1 per 2 yang menghasilkan 36. Jadi tahun 2023 merupakan tahun kedua sehingga pembilangnya adalah 7. Maka beban penyusutannya adalah 86.400 dikali 7 per 36 yang menghasilkan 16.800. Jadi beban penyusutan tahun 2023 adalah 16.800. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban soal P11.1 bagian A nomor 3 dan bagian B. Jadi soal ini membahas perhitungan depresiasi mesin milik Aladin Company menggunakan metode double declining balance untuk tahun 2022 serta rekomendasi metode depresiasi yang paling tepat bagi perusahaan. Nah, sebelum masuk ke perhitungan, berikut adalah data yang diketahui dari soal. Jadi Aladin Company membeli mesin pada 1 Mei 2022 dengan harga 85.000. Kemudian kredit terms yang diberikan adalah 2/10 N per 30 yang artinya jika dibayar dalam 10 hari akan mendapat diskon 2%. Nah, invoice ini dibayar pada 5 Mei 2022 yang berarti masih dalam periode diskon. Terdapat juga freight in cost sebesar 800, preparation and installation cost sebesar 3.800, serta labor cost during regular production sebesar 10.500. Dan mesin diperkirakan memiliki useful life 8 tahun dengan residual value 1.800. Perusahaan ini menggunakan calendar year sebagai dasar laporan keuangan. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan cost atau harga perolehan mesin terlebih dahulu karena cost tidak langsung diberikan dalam soal. Nah, harga mesin adalah 85.000. Karena invoice dibayar pada 5 Mei masih dalam periode diskon 10 hari, maka Aladin berhak mendapat cash diskon sebesar 2% yaitu 1.700. Kemudian kita tambahkan freight in cost sebesar 800 dan preparation and installation cost sebesar 3.800. Karena kedua biaya ini merupakan bagian dari harga perolehan aset. Sedangkan labor cost during regular production operation sebesar 1.500 tidak dikapitalisasi karena biaya tersebut
bukan merupakan bagian dari perolehan aset, melainkan biaya operasional. Sehingga total cost mesin adalah 85.000 dikurangi 1.700 ditambah 800 dan 3.800 sama dengan 87.900. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan DDB rate. Karena useful life mesin adalah 8 tahun, maka straight-line rate-nya adalah 1 dibagi 8 sama dengan 12,5%. Maka DDB rate-nya adalah 2 dikali 12,5% sama dengan 25%. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah menghitung depreciation expense untuk tahun 2022. Perlu diingat bahwa dalam metode DDB, kita tidak mengurangi salvage value dari book value awal. Jadi, dasar perhitungannya langsung menggunakan cost penuh, yaitu 87.900. Annual expense ini dihitung dengan mengalihkan book value awal tahun dengan DDB rate, yaitu 87.900 dikali 25% sama dengan 21.975. Namun karena mesin baru dibeli pada 1 Mei 2022 dan perusahaan menggunakan calendar year yang berakhir 31 Desember, maka mesin hanya digunakan selama 8 bulan di tahun 2022. Oleh karena itu, kita kalikan dengan partial period 8/12. Sehingga depreciation expense 2022 adalah 21,975 dikali 8/12 sama dengan 14,650. Yang terakhir, jurnal yang kita buat untuk mencatat depreciation expense tahun 2022 adalah dengan mendebit depreciation expense sebesar 14.650 dan mengkredit accumulated depreciation pada equipment sebesar 14.650. Selanjutnya kita beralih ke bagian B. Jadi Kate Crow selaku Presiden Aladdin Company meminta rekomendasi metode depresiasi yang mengalokasikan lebih sedikit beban di tahun-tahun awal dan lebih banyak di tahun-tahun berikutnya. Hal ini karena Aladdin adalah perusahaan baru yang produksi dan penjualannya belum optimal. Jadi metode yang saya rekomendasikan adalah straight line method atau metode garis lurus. Mengapa straight line? Ada beberapa alasan. Yang pertama, metode straight line mengalokasikan beban depresiasi secara merata setiap tahun selama masa manfaat aset. Berbeda dengan metode akselerasi seperti SYD dan DDB yang justru memberikan jumlah yang lebih besar di tahun-tahun awal. Yang kedua, karena Aladdin ini masih dalam tahap awal operasi dengan pendapatan yang belum optimal, menggunakan metode akselerasi akan semakin menekan laba perusahaan di awal. Ini tentu tidak menguntungkan bagi perusahaan yang baru berkembang. Yang ketiga, dengan straight line, beban depresiasi yang relatif lebih kecil dan stabil di tahun-tahun awal memberikan ruang bagi perusahaan untuk tumbuh dan mencapai tingkat produksi serta penjualan yang optimal. Jadi dibandingkan metode SYD dan DDB yang bersifat accelerated, straight line adalah pilihan yang paling tepat untuk kondisi Aladdin Company saat ini. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal P11.2, yaitu soal yang ke A terlebih dahulu dengan menggunakan metode straight line. Jadi, untuk soalnya diketahui bahwa ada biaya perolehan atau cost sebesar 89.000 euro, kemudian terdapat juga nilai sisa yaitu 5.000 euro, dasar penyusutannya itu 84.000 euro. Nah, itu diperoleh dari mana? Jadi untuk dasar penyusutan itu kita hitung, kita peroleh dari biaya perolehan dikurangin dengan nilai sisa. Jadi 89.000 euro kita kurangi dengan 5.000 euro dan mendapatkan hasil untuk dasar penyusutan sebesar 84.000 euro. Nah, untuk umur ekonomisnya yaitu 7 tahun. Total produksinya itu ada 525.000 unit dan di soal itu diberitahukan bahwa mesinnya itu dibeli pada tanggal 1 Juni 2022. Untuk periode 2022, jadi itu ada sekitar 7 bulanan dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2022. Nah, di sini untuk soalnya kita disuruh untuk menghitung beban penyusutan mesin untuk tahun berakhir pada 31 Desember di 2022 dan untuk tahun berakhir 30 Desember di tahun 2023. Jadi kita menghitung dengan metode strike light untuk tahun berakhir 2022 dan 2023. Jadi di sini kita coba hitung ya. Untuk tahun 2022 dari Juni sampai dengan Desember tadi yaitu 7 bulan. Jadi untuk
caranya atau rumusnya yaitu penyusutan tahunan sama dengan biaya perolehan dikurangin dengan nilai sisa dan dibagi dengan umur ekonomisnya. Nah, jadi penyusutan tahunan sebesar 89.000 euro dikurangi dengan 5.000 euro dan dibagi dengan umur ekonomisnya yaitu 7 tahun. Nah, karena di tahun 2022 ini itu cuman ada 7 bulan dari Juni sampai dengan Desember, maka untuk menghitung penyusutan tahunan itu kita juga hitung 7 bulan, yaitu dikalikan dengan 7/12 karena 7 bulan tadi. Nah, jadi untuk penyusutan tahun 2022 itu diperoleh yaitu 7.000 euro. Nah, next sekarang kita ke tahun berakhir di tahun 2023. Nah, di tahun 2023 ini penuh dari mulai Januari sampai dengan Desember 2023. Untuk penyusutan tahunannya rumusnya sama kayak yang tadi, yaitu biaya perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Jadi 89.000 euro dikurangi dengan 5.000 euro dibagi dengan 7 tahun. Nah, di sini tidak lagi dikali dengan 7/12 ya, karena penuh, karena 12 tahun. Jadi tidak usah dikali lagi, langsung aja. Nah, jadi untuk hasil penyusutan tahunan di 2023 sebesar 12.000 euro. Nah, di sini saya juga cantumkan untuk tabel penyusutannya, yaitu ada tahunnya itu dari awal tahun dibelinya, kemudian ada tahun 2022 dan tahun 2023. Ini untuk tabel penyusutannya sampai tahun 2023 saja ya, sesuai dengan yang diminta di soal. Nah, untuk dasar penyusutannya di tahun 2022 itu ada 84.000 euro dan tahun 2023 juga 84.000 euro. Untuk tarifnya yaitu di tahun 2022 karena kan tadi 7 bulan, jadi kita tulis 7 bulan. Kemudian untuk tahun 2023 itu tidak. Nah, untuk beban penyusutannya di tahun 2022 sebesar 7.000, kemudian di tahun 2023 sebesar 12.000 euro. Untuk akumulasi penyusutannya untuk tahun 2022 itu 7.000, kemudian untuk tahun 2023 19.000. Nah, 19.000 ini diperoleh dari 7.000 yang awal tadi di tahun 2022 kita tambah dengan yang baru di tahun 2023. Jadi 7.000 ditambah sama 12, hasilnya adalah 19.000 euro. Kemudian untuk nilai bukunya, pada nilai buku awal saat dibeli itu kan 89.000 euro. Kemudian untuk tahun 2022 kita kurangin dengan 7.000 tadi beban penyusutannya, jadi tinggal 82.000 euro. Kemudian kita kurangin lagi dengan beban penyusutan di tahun 2023 sebesar 12.000 euro. Jadi untuk nilai buku tahun 2023 itu hasilnya adalah 70.000 euro. Dan untuk tahun-tahun seterusnya seperti itu. Kemudian untuk soal yang B yaitu dengan metode unit of output. Nah, untuk diketahui yang di soalnya itu sama, ada biaya perolehan yaitu sebesar 89.000 euro, kemudian ada nilai sisa sebesar 5.000 euro, terus ada dasar penyusutannya juga sebesar 84.000 euro yang diperoleh dari 89.000 euro dikurangi dengan 5.000 euro. Kemudian ada umur ekonomisnya yaitu 7 tahun. Kemudian ada total produksinya 525.000 unit dan diketahui bahwa mesin tersebut dibeli pada tanggal 1 Juni 2022. Jadi untuk tahun Juni itu terdapat 7 bulan periodenya. Nah, untuk instruksinya juga sama, menghitung beban penyusutan mesin untuk tahun berakhir di tahun 31 Desember 2022 dan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023 dengan metode units of output. Nah, di metode unit of output ini kita hitung ya. Kita hitung dulu berapa sih tarif per unitnya. Nah, jadi untuk menghitung tarif per unitnya itu rumusnya adalah dasar penyusutan dikurangi dengan total estimasi produksi. Jadi dasar penyusutan tadi yang sudah kita hitung sebelumnya bahwa biaya perolehan sebesar 89.000 euro kita kurangin dengan nilai sisa 5.000 euro. Jadi untuk dasar penyusutannya adalah 84.000 euro. Kita bagi dengan total estimasi produknya tadi yaitu sebesar 525.000 unit. Dan mendapatkan hasil untuk tarif per unitnya sebesar 0,16 euro per unit. Nah, baru kita hitung nih untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Di sini untuk bebannya yaitu 55.000 unit dikali dengan 0,16 tadi.
dari tarif per unitnya yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, jadi untuk tahun 2022 itu bebannya yaitu 8.800. Kemudian untuk tahun 2023 yaitu sama caranya. 48.000 unit dikalikan dengan 0,16 euro dan mendapatkan hasil 7.680 untuk tahun 2023. Nah, di sini untuk tahun tabel di penyusutannya itu juga sama. Saya membuatnya di tahun 2022 dan tahun 2023 sesuai yang diminta di soalnya. Nah, untuk tabel penyusutannya itu kurang lebih sama ya teman-teman. Jadi kita tulis dulu awal belinya itu bulan apa, kemudian tahun-tahunnya dulu, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun seterusnya. Jadi di sini 2022 dan 2023. Kemudian ada unit produk. Nah, unit produknya di tahun 2022 itu ada 55.000. Kemudian di tahun 2023 itu ada 48.000. Kemudian ada tarif per unit yang sudah kita hitung tadi sebesar 0,16 euro dan untuk tahun 2022 dan 2023 jadi sama. Kemudian untuk beban penyusutannya tadi untuk tahun 2022 yaitu 8.800 dan untuk tahun 2023 itu 7.680. Ada akumulasi penyusutan juga untuk tahun 2022 adalah 8.800, untuk tahun 2023 yaitu 16.480. Nah, 16.480 ini diperoleh dari 8.800 ditambah dengan 7.680 dari beban penyusutannya. Jadi kita tambah. Nah, kemudian untuk nilai bukunya pada awal pembelian kan 89.000 euro. Kemudian untuk tahun 2022 itu kita kurangin dengan beban penyusutannya, jadi sisanya itu ada 80.200 euro. Kemudian untuk tahun 2023 sisanya tuh untuk nilai bukunya yaitu 72.520. Baik, untuk selanjutnya masih pada pembahasan soal yang sama, yaitu pada perusahaan Charleston AS. Namun di sini kita lebih fokus terhadap instruksi yang C, yaitu menghitung beban penyusutan berdasarkan working hours atau jam kerja. Nah, beban penyusutan berdasarkan jam kerja adalah metode akuntansi untuk menghitung biaya penyusutan berdasarkan total jam operasional aktual selama satu periode. Nah, pada metode ini kita akan menggunakan dua tahap. Yang pertama untuk menghitung tarif penyusutan per jamnya, dan yang kedua untuk menghitung beban penyusutan per periode. Nah, sebelum itu di sini diketahui bahwa harga perolehan barang itu 89.000 euro. Kemudian untuk nilai sisa atau nilai residunya sebesar 5.000 euro. Lalu total estimasi jam kerja yang diperkirakan adalah 42.000 jam. Kemudian total jam kerja aktual selama tahun 2022 adalah 6.000 jam dan total jam kerja aktual selama tahun 2023 adalah 5.500 jam. Nah, langsung saja kita masuk pada tahap pengerjaan yang pertama, yaitu menghitung tarif penyusutan per jam. Caranya, hasil perolehan dikurangi nilai residu kemudian dibagi dengan estimasi jumlah jam kerja selama masa periode. Sehingga di sini 89.000 euro dikurangi 5.000 euro lalu dibagi dengan 42.000 jam dan menghasilkan sebesar 2 euro per jamnya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap kedua untuk menghitung beban penyusutan per periode. Caranya adalah tarif penyusutan per jam dikali jumlah jam kerja aktual atau jam yang benar-benar terjadi. Nah, karena pada soal ini kita diminta untuk mencari beban penyusutan pada akhir Desember 2022 dan 2023, maka kita hitung dulu untuk periode tahun 2022 yaitu 2 euro dikali 6.000 jam sama dengan 12.000 euro, dan untuk tahun 2023 yaitu 2 euro dikali 5.500 jam sama dengan 11.000 euro. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan metode Sum of the Years Digits atau biasa yang disingkat dengan SUD pada soal P11.2.D. Diketahui pada informasi soal tersebut, perusahaan Charleston SE membeli sebuah mesin pada tanggal 1 Juni tahun 2022 dengan harga sebesar 89.000 euro dan memiliki nilai residu sebesar 5.000 euro, serta terdapat umur manfaat mesin diperkirakan selama 7 tahun.
Selain itu, juga diketahui bahwa total kapasitas jam kerja mesin selama umur manfaat adalah 42.000 jam dan total kapasitas produksinya adalah 525.000 unit. Selanjutnya, adanya informasi dari penggunaan mesin pada tahun 2022 dan tahun 2023, yaitu diketahui pada tahun 2022 mesin dipakai selama 6.000 jam dan menghasilkan produksi sebesar 55.000 unit. Untuk tahun 2023, mesin dipakai selama 5.500 jam dan menghasilkan produksi sebesar 48.000 unit. Baik, untuk perintah dari soal tersebut yaitu menghitung beban penyusutan atau depreciation expense mesin untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember tahun 2023 dengan metode Sum of the Years Digits atau SYD. Langsung saja kita menghitung caranya, yaitu untuk langkah yang pertama dalam metode SYD ini adalah mencari nilai yang dapat disusutkan, yaitu harga perolehan akan dikurangi dengan nilai residu. 89.000 euro dikurangi dengan 5.000 euro, menghasilkan total sebesar 84.000 euro, yaitu depreciation base. Selanjutnya, kita mencari jumlah angka tahun dari umur manfaat mesin. Karena umur manfaatnya itu 7 tahun, maka semua angka akan dijumlah dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Seperti 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, yang menghasilkan total 28. Nah, angka 28 ini akan menjadi penyebut dalam metode SYD. Kemudian, untuk tahun pertama, kita menggunakan pembilang sebesar 7, sehingga menjadi 7/28. Nah, karena mesin dibeli pada tanggal 1 Juni tahun 2022, maka pada tahun 2022 ini tahun pertama penggunaan. Dan tahun 2023 adalah tahun kedua penggunaan. Walaupun 2022 tidak penuh tahun, tetap dihitung sebagai tahun pertama. Nah, karena ada bedanya, yaitu hanya dipakai selama 7 bulan, maka hasilnya akan dikali dengan 7/12. Jadi, bentuk lengkapnya dari tahun 2022, yaitu tahun pertama, adalah pakai pecahan 7/28, karena cuma 7 bulan, jadi 7/28 kali 7/12. Perhitungannya adalah 7/28 kali 84 euro dan dikali dengan 7/12, menghasilkan penyusutan sebesar 12.250 euro. Nah, lalu pada tahun 2023, mesin masuk ke tahun kedua penggunaan, sehingga pembilangnya turun menjadi angka 6, yaitu 6/28, Karena digunakan selama 1 tahun penuh, maka tidak perlu dikalikan 7/12 atau 6/12 lagi. Jadi langsung dihitung 6/28 dikali dengan 84.000 euro menghasilkan penyusutan sebesar 18.000 euro. Nah, kesimpulannya yaitu metode SYD ini merupakan metode penyusutan dipercepat, di mana beban penyusutan lebih besar di awal tahun dan akan semakin kecil pada tahun berikutnya. Pada slide presentasi saya atau slide PPT ini, ya, saya telah mencantumkan tabel penyusutannya, yaitu diketahui tahun, tahun pertama sama tahun kedua, yaitu tahun 2022 dan tahun 2023, dengan depreciation base yang sudah kita hitung dari awal, yaitu sebesar 84.000 euro. Sama, masing-masing tahun sama ya depreciation base-nya. Dan ada selanjutnya yaitu remaining life in years. Kenapa angkanya 7 dan 6? Karena tahun pertama, seperti yang sudah saya bahas dan sudah saya terangkan, tahun pertama menggunakan angka pembilang 7 dan tahun kedua menggunakan angka pembilang 6. Nah, untuk depreciation fraction-nya, pada tahun pertama menggunakan 2 ya depreciation fraction-nya, 7/12 dan 7/28, karena tidak penuh 1 tahun pemakaian.
Nah, selanjutnya ada depreciation expense, yaitu yang tahun pertama menghasilkan depreciation expense sebesar 12.250 euro, dan yang tahun yang kedua tahun 2023 yaitu sebesar 18.000 euro. Nah, yang terakhir ini yaitu ada book value end of year. Kenapa pada tahun pertama jumlahnya yaitu sebesar 76.750 euro? Karena adanya tambahan dari depreciation base dikurangi dengan depreciation expense. Jadi 84.000 euro ini dikurangi dengan 12.250 euro, lalu ditambahkan dengan nilai residunya yaitu 5.000 euro. Maka menghasilkan book value end of year pada tahun pertama menghasilkan jumlah total yaitu 76.750 euro. Nah, beda lagi untuk tahun yang kedua pada perhitungan book value end of year-nya. Untuk tahun yang kedua ini, book value end of year-nya dihitung dari total book value end of year yang pertama yaitu 76.750 euro ini dikurangi dengan depreciation expense-nya pada tahun yang kedua yaitu 18.000 euro. Maka menghasilkan total sebesar 58.750 euro. Jadi, total penyusutan selama 7 tahun adalah 84.000 euro dan hasil penyusutan tahun 2022 adalah 12.250 euro serta hasil penyusutan tahun 2023 adalah sebesar 18.000 euro. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke soal yang E. Jadi untuk metode double declining balance, langkah pertamanya yaitu kita mencari tarif strike line-nya terlebih dahulu. Jadi karena umur manfaat asetnya adalah 7 tahun, maka tarif strike line-nya sebesar 100% dibagi 7, yaitu 14,29%. Nah, karena metode yang digunakan adalah double declining balance, maka tarif tersebut dikalikan 2 sehingga diperoleh rate-nya itu sebesar 28,57%. Jadi pada tahun 2022, aset itu hanya digunakan selama 7 bulan karena dibeli pada 1 Juni 2022. Nah, jadi perhitungan penyusutannya adalah nilai buku awal dikali dengan rate-nya yaitu sebesar 28,57%, lalu dikalikan dengan 7 per 12 sehingga diperoleh depreciation expense-nya adalah sebesar 14.833.000 euro. Nah, kemudian akumulasi depresiasi tahun 2022 juga sebesar 14.833 euro karena baru tahun pertama. Dan ending book value-nya menjadi 74.167 euro. Kemudian pada tahun 2023, penyusutan itu dihitung dari book value awal tahun 2023 yaitu sebesar 74.167 euro dikalikan dengan 28,57% sehingga depreciation expense tahun 2023 sebesar 21.190 euro. Nah, lalu akumulasi depresiasi tahun 2023 ini diperoleh dari penjumlahan akumulasi depresiasi tahun sebelumnya dengan depresiasi expense atau beban depresiasinya tahun 2023 sehingga totalnya itu menjadi 36.023 euro. Dan untuk ending book value-nya sendiri adalah 74.167 dikurangi dengan beban depresiasinya yaitu sebesar 21.190 euro menghasilkan 52.977 euro. Jadi saya akan menjelaskan tentang soal yang sudah saya buat. Untuk soalnya yaitu PT Global Research mengakuisisi lahan tambang tembaga seharga 10 miliar. Selain harga beli, perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 2 miliar untuk membangun infrastruktur jalan dan area pengeboran agar mineral bisa diambil. Total kandungan tembaga diperkirakan sebesar 600.000 ton. Setelah seluruh tembaga habis, perusahaan diwajibkan melakukan restorasi lingkungan dan setelahnya lahan diperkirakan bisa laku dijual seharga 1,2 M. Nah, di sini pertanyaannya, hitunglah total biaya yang dapat didepresi. Yang kedua yaitu hitunglah tarif depresi per ton. Dan yang ketiga itu hitunglah beban depresi tahun ke-1 dan tahun kedua.
Sini diketahui harga perolahan lahan yaitu 10 miliar, kemudian biaya pengembangan tambangnya yaitu 2 miliar, terus ada estimasi nilai sisa atau residu itu sebesar 1,2 miliar, estimasi total kandungannya itu 600.000 ton, dan di sini ada data produksi tahun ke-1 itu 90.000 ton dan tahun kedua 115 ton. Nah, untuk jawab, yang pertama kita jawab soal yang nomor 1, itu menghitung dasar depresi. Di sini kita menggunakan rumus harga ditambah biaya pengembangan kemudian dikurangi oleh nilai sisa. Jadi di sini kita jumlahkan yaitu 10 miliar ditambah 2 miliar dikurangi 1,2 miliar. Yang dihasilkan dari penjumlahan tersebut yaitu 12 miliar dikurangi 1,2 miliar dan hasilnya itu 10,8 miliar. Nah, kemudian kita menghitung tarif depresi per tonnya dengan yaitu 10,8 miliar dibagi 600.000 ton dan dihasilkan 18.000 per ton. Kemudian pertanyaan terakhir, untuk menjawab pertanyaan terakhir yaitu menghitung beban depresi tahunan. Beban depresi tahun ke-1 yaitu 90.000 ton dikali 18.000 yaitu dihasilkan 1,620 juta miliar. Nah, kemudian untuk beban depresi tahun kedua yaitu 115.000 ton dikali 18.000 dan dihasilkan 2,70 juta miliar ton. Sekian video penjelasan exercise week 11 dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun penjelasan yang kurang. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.